Jadi, bagaimana PSSI memastikan bahwa semua tim ini punya program jangka menengah dan panjang. Jadi bukan program kagetan. Ya, seperti kita bisa lihat, ini ada training camp lagi. Ya, dan ini ya memang kalau membangun sepak bola ya tidak bisa setengah-setengah. Kalau mau full, habis-habisan. Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saya masih tetap tertarik dengan pembahasan soal Sintayong yang begitu menghebohkan kemarin ketika banyak media menggoreng menangani ke sana dan bisa hengkang dari Indonesia. Tapi STY masih percaya, berkomitmen sampai menuntaskan masa berakhirnya kontrak dia sampai di Juni 2024 yang akan datang. Ya, ini yang membuat situasi ini rame. Sehingga saya sudah mendapatkan suatu jawaban yang pasti. Ya, saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ketua Umum, Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir sendiri yang seperti di video di konten saya kemarin, menelpon saya dan berbicara tentang kabar tersebut. Ya, Erick juga kaget karena Sintayong tidak datang ke dia untuk berbicara secara empat mata bahwa menjaga profesionalisme, dia menghargai Sintayong dan dia minta juga Sintayong harus menghargai juga federasi lah, menghargai dia. Kalau ada apa-apa yang berbicara nggak usah ke media, nggak usah diumbar ke banyak sehingga ya dalam tanda kutip seperti ada kegaduhan di sana. Padahal Erick sih santai-santai aja, tenang-tenang aja. Jadi pasti ada pertimbangan. Nah, kalau kita sukses nantinya di Piala Asia, di Piala Dunia, nantinya kita akan bermain 3 kali dengan Vietnam di Jakarta, kemudian dengan Irak dan Filipina nantinya, dan 1 pertandingan bermain di Hanoi, kan itu bagus. Luar biasa kalau STY bisa melakukan itu dengan banyak pemain-pemain yang sudah ada di dalam. Nah, ini baik tentunya. Jadi bukan hanya dilihat dari situ. Jadi teman-teman sudah pasti memahami ya. PSSI buka suara terkait Jairo Rediwald yang dikabarkan ingin bela timnas Indonesia. PSSI akhirnya buka suara terkait ramainya kabar soal gelandang Crystal Paleke, Jairo Rediwald, yang diyakini ingin membela timnas Indonesia. Belum lama ini mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, Hassani Abdul Ghani, mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan saudara dekat Jairo Rediwald, orang yang pernah mengurus proses naturalisasi beberapa pemain keturunan Indonesia ini. Berbicara soal Jairo Rediwald, pemain Crystal Paleke itu dikabarkan siap memperkuat timnas Indonesia. Hal ini pun langsung membuat pecinta sepak bola tanah air penasaran soal siapa Jairo Rediwald. Pemain berusia 27 tahun tersebut diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek. Hal ini diungkapkan Jairo Rediwald dalam wawancaranya bersama AFC Ajak di YouTube yang diunggah pada 2 Mei 2014 lalu. Jairo Rediwald mengutarakan bahwa neneknya berasal dari Indonesia sehingga ibunya memiliki darah setengah Indonesia. Situasi ini pun membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah pemain kelahiran Haarlem, Belanda 9 September 1996 tersebut bakal dinaturalisasi. Pertanyaan ini pun berdatangan dari pecinta sepak bola tanah air. Walaupun Hassani Abdul Ghani sebelumnya mengatakan bahwa ia akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum melaporkan ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun karena kabar ini terus jadi perbincangan, akhirnya anggota EXO PSSI Arya Sinulinga pun buka suara. Arya mengatakan bahwa sebenarnya PSSI saat ini bekerja dalam senyap terkait proses naturalisasi para pemain. Hal ini dilakukan karena PSSI tak ingin memberikan harapan-harapan ke supporter. Untuk itu PSSI memilih lebih hati-hati dalam mengungkapkan proses naturalisasi para pemain. Arya menjelaskan bahwa proses naturalisasi pemain timnas Indonesia tak hanya dilakukan karena pemain memiliki darah Indonesia saja. Namun ia menegaskan bahwa pemain yang dinaturalisasi tentu harus dilihat dari banyak hal. Pasalnya, banyak hal yang akan dipertimbangkan. Untuk itu, alih-alih membuat supporter berharap, Arya menegaskan agar PSSI bisa bekerja dengan baik dan tenang. Arya mengatakan bahwa proses naturalisasi akan diperiksa dengan seksama dan pastinya melalui banyak pertimbangan. Oleh karena itu, ia tak ingin membuat supporter terlalu berharap terlebih dahulu apabila semuanya belum jelas. Dengan tegas, Arya mengatakan kepada semua pihak agar PSSI bisa bekerja dengan baik. Kerja PSSI juga telah terlihat selama setahun kepemimpinan Erick Thohir.
Menurutnya, proses naturalisasi pemain-pemain keturunan sudah berlangsung dengan baik. Ini terlihat dengan adanya 9 pemain yang sudah diproses naturalisasinya, dari Rafael Struijk, Ivar Jenner,